Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan sowan atau ziarah ya ke makam-makam sekitaran Lasem, yaitu makam Eyang Sandi Puspo, makam Mbah Bonang, sama Eyang Serimpet ya. Kita akan ziarah ketiga makam tersebut. Kurang lebih perjalanan 5 menit dari rumah, kita sudah sampai di makam Eyang Sandi Puspo. Disinilah tempat makamnya Eyang Sandi Puspa atau kakaknya Sunan Kalijaga. Di sini tempatnya di Caruban, Lasem, Jawa Tengah ya. Di sini ada juga sumur peninggalan zaman dulu, kalau nggak salah di zaman Majapahit ya. Tanpa lama-lama saya melanjutkan ziarah atau sowannya ya teman-teman, bersama Pak Beno. Sini kita mulai sowan kurang lebih 15 menit. Setelah sowan, kita bergegas menuju ke makam berikutnya, yaitu pergi ke makam Sunan Bonang ya teman-teman. Perjalanan ke makam Sunan Bonang dari makam Eyang Sandi Puspa kurang lebih 15 menit perjalanan ya teman-teman. Makam Mbah Serimpetnya kita lewatin dulu karena masih ramai, karena ada acara di sana, jadi kita tinggalin dulu. Kita menuju ke makam Sunan Bonang.
15 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di makam Sunan Bonang. Di sana kita parkir motor dan langsung kita masuk ke dalam. Setelah kita masuk ke dalam, dan beginilah pemandangan di dalam ini. Di sini kita berjalan menuju ke makam. Di sini kita sudah berada di depan pintu gerbang makamnya, di gerbang pertama. Lalu kita masuk, pas kita lepaskan sandal dan kita masuk. Di sini saya tidak merekam saat masuk karena banyak orang yang sedang berziarah ke makam Sunan Bonang ini. Setelah kita melakukan ziarah dan sowan, Pak Beno merasa kelelahan dan ngantuk. Saya tanya, sini kita ke pasujudannya. Pak, enggak Pak. Dia menjawab, tidak usah, saya sudah mengantuk. Setelah itu bisa merekam secara diam-diam karena saya merasakan malu saat merekam ya. Saya merekam secara diam-diam dan tidak banyak bisa saya review di makam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sini Pak Beno masih merasa kelelahan dan ngantuk. Kasihan melihatnya. Kita menuju ke jalan pulang. Saya akan membasuh muka dulu di sumur peninggalan Sunan Bonang ini. Setelah membasuh muka, saya merasakan segar dan dingin. Saat membasuh muka pun saya merasakan aroma airnya itu sangat wangi sekali, dan itu cuma saya yang merasakan. Inilah sumur peninggalan Sunan Bonang yang sudah bertahun-tahun. Ini kita menuju ke jalan pulang, dan sebelum pulang kita mampir di makamnya Eyang Serimpet. Kita sudah sampai di makamnya Eyang Serimpet. Di
beresin dari luarnya. Dan disinilah makamnya, dan itulah makamnya, tepatnya di Lasem, di belakang Masjid Jami. Tanpa berlama-lama kita langsung ziarah atau sowan di makam Mbah Srimpet, kurang lebih 15 menit. Setelah sowan, saya ajak Pak Beno keliling-keliling Masjid Jami di sini dan melihat pemandangan-pemandangan di Lasem ini. Di sini ada Museum Islam Nusantara Lasem ya teman-teman. Saya ajak Pak Beno keliling-keliling di sini sambil melihat sekitaran Masjid Jami. Ada cewek nih, halo. Hehehe, bercanda ya teman-teman. Ada lagi cewek ini, halo Mbak. Ini hanya bercanda ya teman-teman, yang dianggap serius. Permisi Mbak, kita mau lewat. Kita ambil di tengah-tengah ya. Di sini kita melihat pemandangan malam hari di sekitaran Masjid Jami ini. Kebetulan tadi siang itu ada acara haul, ya acara-acara kurang tahu sih, saya kurang mengerti juga. Sinilah makam para aulia Masjid Jami Lasem. Di sini saya mencoba merekam di makam siapa? Makam Kiai Maksum Ahmad. Di sini saat saya merekam dan saya kaget karena ada orang dan santri-santri di dalam. Dan saya merasa malu dan overthinking. Makam Zuriyah Masyahi. Makam Kiai Abdul Aziz. Itu para santrinya. Dan di sini saya ditunjukin ini makam Mbah Sambu yang berada di Lasem. Saya kurang mengerti sejarah Lasemnya ya, jadi saya hanya bisa menjelaskan apa yang saya dapatkan. Setelah berkeliling-keliling, saya ajak Pak Beno ke pinggiran jalan dan melihat tulisan apa yang berada di pinggiran jalan tersebut.
tulisannya karena saya berpenasaran. Makam Mbah Sambu Sayyid Abdurrahman dan pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Ma'sum Ahmad, Baitlawi Abdul Aziz, dan Kiai Khalil Masyuri. Menuju pulau